Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Agung Mulyana. Saya akan menjelaskan mengenai materi keseimbangan pasar atau market equilibrium. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antar jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Anda dapat menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar menggunakan rumus berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PI. Keterangan D. Demand atau permintaan. S. Supply atau penawaran. P. Price atau harga. Q. Quantity atau jumlah. E. Equilibrium atau keseimbangan. Adapun proses dari keseimbangan pasar diuraikan dalam ulasan berikut. Contohnya adalah 1. Produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seseorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun, jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak, di saat minat pembeli menurun atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antar permintaan dan penawaran. Contoh yang kedua, pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Anda dapat mencoba cara mengendalikan harga terendah atau tertinggi. Setelah kedua harga itu ditetapkan, keseimbangan dalam pasar pun akan tetap stabil. Proses tawar-menawar harga di dunia pasar memang berfungsi untuk meraih kesepakatan harga. Fungsi keseimbangan pasar. Dalam dunia bisnis dan investasi, terdapat fungsi permintaan maupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan Anda. Hal ini dapat dipengaruhi beragam faktor agar terjadi kesepakatan dalam harga di antara konsumen dan produsen. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Perbandingan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaan yang meningkat, begitu pula sebaliknya. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Contoh misalnya, ini adalah apel ya. Contohnya misalnya apel. Nah, katakanlah ini harga apel dalam US dollar ya, dan ini kuantiti apel dalam kilogram. Nah, contoh katakanlah misalnya harga apel harga apel per kilonya adalah $2. Oke, nah ketika harga apel per kilonya $2, nah maka akan ada penjual yang akan mensuplai
apel sebesar 3 kilo. Nah, tapi di sisi lain, kuantitas permintaannya, quantity demand-nya, hanya ada 1 kilo ya. Nah, karena itu, ini akan menimbulkan surplus ya, atau yang kita namakan dengan excess supply. Ya, bisa dibilang juga surplus. Nah, ini akan menghasilkan surplus sebanyak 2 kilo apel yang ada di pasaran, karena orang yang mau membeli cuma ada 1 kilo, tapi yang mau menjual akan ada 3 kilo. Nah, ada surplus 2 kilo. Nah, kondisi ini kita bilang quantity supply itu melebihi quantity demand. Apa yang terjadi ketika quantity supply melebihi quantity demand? Nah, yang terjadi adalah begini. Jadi harganya kan sekarang $2. Nah, yang terjadi adalah ketika quantity supply melebihi quantity demand, harga ini lama-lama akan didorong untuk turun menjadi $1, yaitu harga dari keseimbangan pasar. Nah, ketika harga didorong oleh market untuk turun menjadi $1, si demand-nya ini akan mendorong demand-nya untuk naik ya. Tadinya demand-nya 1 kilo, demand-nya ketika harganya turun jadi $1, demand-nya akan naik menjadi 2. Nah, lalu ini akan didorong juga untuk turun. Yang tadinya supply-nya 3 kilo, nah sekarang supply-nya 2 kilo. Jadi yang terjadi adalah ketika quantity supply melebihi quantity demand, price akan didorong untuk turun. Nah, ketika price didorong untuk turun, quantity demand akan didorong untuk naik, dan quantity supply akan didorong untuk turun. Sampai dia bertemu di yang namanya titik keseimbangan pasar. Oke, begitu. Nah, bagaimana yang terjadi kalau misalnya harga apel di pasaran $0,5 per kilo? Nah, yang terjadi akan ada excess demand ya. Jadi demand itu ada 3 kilo, tapi orang yang mau supply 1 kilo karena harganya cuma 0,5, jadi penjual merasa rugi kalau dia mensuplai banyak, jadi dia hanya mensuplai 1. Tapi yang meminta banyak kan harga murah ya, harga murah itu mendorong orang ingin membeli banyak benda tersebut. Jadi akan terjadi apa? Ini akan terjadi shortage. Oke. Nah, apa itu kondisinya? Kondisinya adalah quantity demand di sini melebihi quantity supply. Ketika quantity demand melebihi quantity supply, nah ini akan mendorong harga untuk naik. Oke, kalau tadi ketika quantity supply lebih dari quantity demand akan mendorong harga turun, nah sekarang ini akan mendorong harga untuk naik. Nah, nanti ketika harganya naik, price akan naik. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah quantity supply-nya akan didorong dari sini, akan didorong untuk naik ya, dari 1 menjadi 2. Jadi quantity supply akan didorong untuk naik. Nah, dan kondisi sebaliknya, quantity demand-nya akan didorong untuk turun. Yang tadinya 3, sekarang jadi 2 ya, quantity demand akan turun. Nah, jadi dua hal tersebut akan mendorong bertemunya quantity demand dan quantity supply di satu titik ini dan di satu harga ini, yaitu harga $1 dan kuantitinya 2. Ini adalah kondisi di mana quantity supply sama dengan quantity demand. Nah, itu adalah yang dinamakan keseimbangan pasar.
Oke. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.